Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Sya'ban dan kita berada di akhir-akhir bulan ini, yang mana insyaallah beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan biidznillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, Atakum Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Futihat abwabul jannah wa ghalliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Dibuka di bulan Ramadan tersebut pintu-pintu surga, dan ditutup pada bulan Ramadan pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu pada bulan tersebut. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar fi kulli yawmin wa laylah. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka pada setiap harinya dan setiap malamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Alhamdulillah, kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat duduk di majelis ilmu ini, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Saya lihat di flyernya beberapa hari yang lalu sudah mulai dari Ustaz Muhammad Syahputra membahas tentang berkaitan dengan Ramadan. Terus kemarin Ustaz Nafi membahas tentang masalah bulan Ramadan, dan hari ini juga membahas tentang bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan perlu persiapan. Dan kaidah-kaidah fikih ini ma'asyiral muslimin, dan selayaknya kita mempelajarinya. Mengapa? Dari permasalahan-permasalahan dalam kitab-kitab fikih yang banyak sekali itu dikumpulkan dalam beberapa kaidah saja. Bahkan Al-Imam Asy-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan dalam manzumahnya, i'lam hudika anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran. Ketahuilah, semoga Allah memberimu petunjuk bahwa sebaik-baik anugerah yang Allah berikan kepada hambanya adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang menghilangkan keraguan di dalam diri seseorang dan keburukan. Wa yakshiful haqq lidzil qulubi wa yusilul 'abdu ilal matlubi. Serta menyingkap kebenaran bagi pemilik hati dan mengantarkan hamba kepada yang dicari. Kemudian beliau mengatakan, fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masailis syawaridi. Maka bersemangatlah kalian untuk mempelajari kaidah-kaidah fikih, ya, yang dapat mengumpulkan banyak permasalahan yang menyatu. Jadi dalam satu kaidah ini bisa ditarik kemana-mana. Ya, dalam satu kaidah bisa ditarik di kemana-mana. Ya, kita sudah pernah melakukan daurah di sini, mengadakan daurah itu kaidah-kaidah fikih.
Jadi dalam satu kaidah itu bisa tarik kemana-mana. Contoh, al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu bergantung dengan tujuannya. Dalam hadis, kaidah ini dibangun di atas hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan hamba itu bergantung pada niatnya. Kita sholat perlu niat, kita wudhu perlu niat, kita haji perlu niat. Bahkan kita ngapa-ngapain pun juga perlu niat. Ya. Maka kita penting mempelajari kaidah-kaidah fikih. Ya. Fatartaqi fil ilmi khairu murtaqa wa taqtafi subla alladhi qad wufiqa. Ya, fatartaqi fil ilmi khairu murtaqa. Engkau akan sampai pada derajat ilmu dengan sebaik-baik tingkatan. Wa taqtafi subla alladhi qad wufiqa. Dan engkau telah menempuh jalan orang-orang yang telah diberi taufik. Jadi para ulama, ya, itu mereka juga mempelajari qawaid fiqhiyah. Mengapa? Karena hampir, ya, atau orang-orang tertentu saja yang bisa menghafal hadis, semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal Al-Quran. Tapi kalau kita menghafal kaidah-kaidah, kita bukan tidak perlu menghafal hadis, bukan tidak perlu menghafal Al-Quran, kita sudah dibantu dengan kaidah tersebut. Nah, untuk materinya sudah saya share, yang sudah di-share oleh Pak Nufal di grup GPI, ya. Itu kenapa sengaja saya share, agar antum bisa mengkiaskan nanti tatkala sudah tidak ada, sudah selesai pelajarannya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Kaidah yang pertama, la yasbutu dukhulu Ramadan wa khuruju illa birru'yati aslan walal awil itlami badalan. Ya, asal masuknya atau keluarnya bulan Ramadan tidak bisa ditetapkan kecuali dengan ru'yatul hilal sebagai asal, ya, dan dengan itmam menyempurnakan 30 hari sebagai gantinya. Ya. Kaidah ini berdasarkan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian disebabkan kalian melihat hilal, dan beridul fitrilah kalian disebabkan kalian karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Apabila cuacanya mendung atau hilal tidak terlihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa akmilu, sempurnakan iddata sya'ban, jumlah Sya'ban, hitungan hari 30, ke 30 hari. Dan Nabi SAW mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Nabi SAW pernah mengatakan bulan itu, satu bulan itu begini, begini, begini. Jadi 30 hari. Ya, au hakadha wa hakadha wa hakadha. Ya, beliau menekuk ibhamnya, jempolnya. Jadi berapa? 29 hari. Dalam permasalahan ini, ikhwah, masuknya bulan Ramadan itu tidak diperkenankan, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan melihat hilal. Yang jadi permasalahan, berapa orang yang harus melihatnya? Para ulama, bahkan Nabi SAW dikisahkan bahwasanya, ya, datang seseorang dari kalangan para sahabat, satu orang mengatakan, ya Rasulullah, aku telah melihat hilal. Kemudian Nabi SAW, ya, meminta persaksian kepadanya, dan beliau mengumumkan pada waktu itu, ya, bulan Ramadan terjadi setelah diumumkannya, setelah dikabarkan oleh orang tersebut, oleh sahabat tersebut. Berarti satu orang melihat hilal itu sudah mencukupi untuk menetapkan, ya, masuknya bulan Ramadan. Tapi dengan syarat orang yang adil. Ya. Kemudian, ya, apakah harus bersaksi atau mengabarkan? Para ulama mengatakan cukup mengabarkan saja jika orang tersebut adalah orang yang adil. Mengabarkan maksudnya dia hanya mengabarkan, nggak perlu demi Allah, saya nggak perlu. Yang terpenting apa? Orang tersebut mengabarkan dan kita tahu orang tersebut adalah orang yang adil. Kemudian jadi permasalahan,
jika hilal terlihat di negara tertentu saja, ya, dan tidak terlihat di negara yang lain, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut hilal negara yang terlihat sedangkan kita tidak terlihat? Misalkan seperti Malaysia. Malaysia hilalnya terlihat, di Indonesia belum terlihat. Apakah kita juga ikut ru'yahnya Malaysia? Tidak. Tidak. Jawabannya apa? Tidak. Karena apa? Setiap negara memiliki matlak masing-masing. Ya. Dan ini berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan hadis Nabi, as-shaumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun wal adha yauma yudahhun. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya puasa itu pada orang di negara tersebut puasa, dan Idul Fitri pada orang di mana semua orang di negara tersebut Idul Fitri, dan Idul Adha pada di mana suatu orang melakukan menyembelih di hari tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kebersamaan Islam itu di atas, ya, kebersamaan Islam dalam masalah hilal, masalah menentukan hilal Ramadan atau Idul Fitri itu di bawah wewenangnya pemerintah. Tapi permasalahan berikutnya, jika seseorang melihat hilal, akan tetapi hilalnya tidak diterima oleh pemerintah, sedangkan Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihat hilal. Yang jadi pertanyaan, kalau kita nggak melihat hilal, kita ikut pemerintah. Yang jadi masalah di sini adalah apakah orang yang melihat tersebut berpuasa karena dia telah melihat hilal atau puasanya ikut pemerintah? Ya, ini para ulama khilaf. Di antara para ulama khilaf, sebagian ulama mengatakan dia berpuasa pada hari itu karena dia telah melihat hilal. Ya, dia wajib berpuasa pada hari itu karena dia telah melihat hilal, mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain tidak. Maka dia harus ikut pemerintah. Mengapa? Untuk menggabungkan, ya, kerukunan. Karena begini, ikhwah, kalau seandainya kita tidak di bawah wewenang pemerintah dalam menentukan hilal, itu akan gak ada rasanya, gak enak gitu. Ya, gak ada rasa momen Idul Fitrinya bahagia, itu gak ada. Saya dulu pernah ikut Lebaran 1 hari sebelum pemerintah mengabarkan Lebaran. Ya, saya sholat Id di lapangan. Kemudian sedangkan orang tua dan tetangga semuanya itu belum Lebaran masih puasa, rasanya juga keljang-keljing. Tahu keljang-keljing ya? Apa bahasa Indonesia keljang-keljing itu? Hah? Bukan apa ya? Kayak ini Lebaran kok rasanya nggak Lebaran gitu loh. Kayak bingung sendiri apa namanya itu? Hah? Hambar. Rasanya hambar, Pak. Betul. Ya, jadi nggak ada kebahagiaan di situ. Kita makan, orang tua juga puasa, ya. Kita mau salam-salaman semuanya juga masih, ya, berpuasa, juga bingung kita. Ya, itulah apa tujuannya pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shaumu yauma yasumun nas. Puasa itu pada hari semua orang berpuasa. Sedangkan Idul Fitri pada hari semua orang beridul fitri. Kenapa? Agar menjaga kesatuan dan kerukunan. Nikmat. Ya. Faham sampai sini? Tapi barangkali nanti ada pertanyaan, bisa diangkat tangan untuk bertanya atau bisa lewat WA bagi yang punya nomor saya. Atau ditulis, boleh. Tafadhal. Tapi kita masuk ke kaidah yang kedua. Ya. An-niyatu syartun li sihhatil ma'murat wa syartun li tarattubits thawabi fit turuk. Niat merupakan syarat sahnya semua yang diperintah. Ingat, semua yang diperintahkan itu berarti ibadah. Ya. Dan syarat untuk mendapatkan pahala dalam meninggalkan maksiat. Taib. Dan puasa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan pahala bagi orang yang meninggalkan maksiat, ya, orang yang meninggalkan maksiat agar mendapatkan pahala itu butuh niat. Misal, seseorang tidak melakukan apa-apa
dia tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi misalnya seseorang berdiam dirinya di rumah, dia tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi tatkala berdiam dirinya dia di rumahnya, disebabkan apa? Di luar itu ada kemaksiatan, atau di luar itu ada acara-acara kesyirikan, aku nggak mau keluar. Kenapa? Menghindari kesyirikan, menghindari kemaksiatan. Maka berdiamnya Anda di rumah itu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niat syartun litarattu bisawab fituruk. Niat itu syarat untuk mendapatkan pahala dalam meninggalkan maksiat. Contoh yang lain, merokok. Anda nggak merokok saat ini Anda dapat pahala? Tidak. Anda sekarang ini nggak merokok, Anda nggak dapat pahala. Ya. Tapi tatkala Anda ada keinginan untuk merokok atau melihat orang dalam masalah merokok, Anda punya keinginan untuk kok enak sawangan nih. Antum ingin rokok tapi antum cegah. Jadi antum nggak jadi rokok. Nah, antum ketika itu dapat pahala. Paham di sini? Baik. Nah, niat itu merupakan syarat sahnya semua ibadah. Ya. Dalam hal puasa, kita berbicara masalah puasa, niat itu disyaratkan. Ya. Kapan waktu niat? Kapan waktu niat itu dibangun? Nabi SAW mengatakan, "Man lam yubayyitin niyyah qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak membangun niat sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Dan niat itu harus jazm, harus jelas. Contoh, antum besok sekarang dalam keadaan puasa ini. Antum besok mau safar. Malam ini ba'da isya antum berniat seperti ini. Besok kalau saya jadi safar, saya enggak puasa. Tapi kalau saya enggak jadi safar, saya puasa. Qadarullah wa masya fa'ala, antum terbangun setelah azan subuh. Gimana puasa antum? Tidak sah. Mengapa? Karena antum tidak membangun niat dengan jazm, dengan tekad yang kuat. Antum membangun niat dalam keadaan ragu. Paham di sini? Baik. Ya. Kemudian niat itu apakah wajib diucapkan atau tidak? Para ulama ijma. Imam yang 4 ijma. Saya katakan imam yang 4. Ya, dan imam-imam sebelumnya itu berijma bahwasanya tempatnya niat itu di hati. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, para ulama, para salaf itu ijma, ya, melafadzkan niat dengan suara keras itu merupakan bid'ah. Ya. Nah, terus gimana kita niatnya? Saya nggak bisa niat. Taib. Para ulama membuat kaidah, an-niyatu tattabi'u al-ilm. Niat itu mengikuti pengetahuan. Misal, antum mau sahur, antum makan, itu secara tidak langsung antum sudah tercatat sebagai orang yang niat untuk berpuasa. Karena apa? Antum ngapain bangun malam-malam makan itu? Paham? Baik. Begitu juga tatkala antum sudah dalam hati pada maghrib azan, antum sudah besok saya mau puasa. Ya, di hati nggak usah diucapkan. Di hati saya, besok saya mau puasa, di hati enggak. Tapi ada keinginan yang kuat, besok saya mau puasa, itu sudah dihitung niat. Ya. Jadi antum enggak perlu membatin, misalkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi taala. Antum enggak perlu bangun itu, enggak perlu di dalam hati dibaca kayak gitu. Antum sudah ada tekad besok mau puasa, itu sudah niat. Paham di sini kok? Baik. Kemudian jadi permasalahan, apakah cukup sekali niat dalam sebulan di awal waktu? Para ulama kiasan begini. Apabila ibadah yang terdiri dari bagian-bagian, ya, sebagian ulama mengatakan ibadah yang terdiri dari bagian-bagian itu dicukupkan satu niat di awal. Contoh sholat. Orang sholat itu ada bagian-bagian, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, salam.
Jadi cukup berapa sholat? Berapa niat? 1 niat. Orang tawaf, ya 1, 2 sampai 7. Butuh berapa niat? 1 di awal. Taib, apakah puasa itu juga butuh 1 niat di awal? Tidak, berbeda. Kaidahnya apa? Karena para ulama mengatakan, apabila ibadah yang berbagian-bagian tersebut saling keterkaitan, apabila batal di akhirnya juga batal di awalnya, maka butuh 1 niat. Contoh sholat, antum sudah sholat 4 rakaat, sebelum salam antum buang angin, antum harus mengulang dari awal atau tidak? Mengulang. Paham ya? Antum harus mengulang. Kenapa? Karena ibadah ini bagian-bagian tersebut saling keterkaitan. Sedangkan ibadah yang bagian-bagiannya tidak saling keterkaitan, maka butuh tajdidun niyah, memperbarui niat. Contoh, hari pertama antum puasa, hari kedua antum safar dan enggak puasa, hari ketiga antum puasa, hari keempat puasa, hari ke-10 antum enggak puasa karena safar. Apakah semua batal atau cuman hari yang antum tinggalkan yang batal? Hari yang ditinggalkan saja. Berarti ini tidak saling keterkaitan. Maka butuh yang namanya tajdidun niyah, mengulang niat setiap hari. Dan dalilnya hadis yang tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yubayyitin niyyah qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang tidak membangun niat sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Nah, paham di sini? Baik. Kemudian kita ketahui bahwasanya salah satu pembatal puasa, salah satu pembatal niat adalah salah satu pembatal ibadah adalah memutus niat. Memutus niat itu merupakan pembatal ibadah. Nah, akan tetapi para ulama mengatakan, ya, apabila seseorang berniat untuk memutus puasanya, maka dia batal. Walaupun dia belum makan dan minum. Misal, antum jam 10 misalkan, qadarullah perut antum sakit. Antum meniatkan, saya tak batalkan puasa saya sekarang ini. Saya nyuruh istri saya untuk beli obat misalkan. Sudah ada niat itu batal. Ternyata antum tertidur, gak dibangunkan oleh istri antum. Ya, antum bangun zuhur, ternyata sudah perutnya gak sakit. Kan belum makan, belum minum nih. Gimana puasa antum? Batal. Puasa antum batal. Kenapa? Karena antum telah memutus niat tersebut. Paham di sini? Makanya tatkala antum misalkan di jalan ada azan maghrib, antum nggak punya air minum atau makan untuk membatalkan di tol misalkan, nggak ada air minum, nggak ada makanan, gimana cara membatalkannya? Dengan niat membatalkan puasa. Saya batalkan puasa saat ini. Nah, di sini ada kalanya seorang membatalkan niat puasa, akan tetapi dia itu tidak batal. Tatkala seseorang berniat membatalkan puasa untuk melakukan yang haram kemudian enggak jadi. Contoh, seorang suami, ini suaminya faqih, ya, ahli fikih, pernah belajar fikih suaminya. Seorang suami tahu kalau berhubungan suami istri di bulan Ramadan itu ada kafarahnya. Akhirnya dia sudah, saya batalkan saja puasa saya, kemudian saya berhubungan dengan istri. Biar cuman qadha saja, tapi tidak kena kafarah. Paham gambarannya kok? Baik. Kemudian orang ini tatkala sudah berniat membatalkan puasanya karena ingin melakukan yang haram tadi, kan berhubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang Ramadan haram kan? Ya, tatkala dia sudah berniat untuk membatalkan puasa tersebut, akan tetapi ya dia ternyata takut enggak jadi. Tapi puasanya batal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena niat membatalkan puasanya itu bukan dasar niat untuk memutus ibadah, tapi niat untuk melakukan hal yang haram. Kalau minum obat tadi hal yang haram atau tidak? Tidak. Maka
dia batal puasanya karena apa? Karena dia memutus niatnya. Kalau yang ini tadi tidak, justru dia mendapatkan pahala karena meninggalkan maksiat. Ya, karena meninggalkan maksiat, ya tidak jadi menggauli istrinya di siang hari. Baik, paham sampai sini ikhwan? Atau masih bingung? Paham ya? Baik. Kaidah yang ketiga. Ini kaidah yang paling antum harus fahami berkaitan dengan pembatal puasa. Yughallabu janibul manfaatil mu'tad wa yughallabu janibul taghdhiyati fi ghairihi. Asalnya yang jadi patokan batalnya puasa adalah segala sesuatu yang masuk melalui jalan yang biasanya sesuatu itu masuk. Maksudnya apa? Mulut dan hidung. Ya, kita lihat. Asalnya apabila sesuatu itu masuk ke dalam mulut dan hidung sampai ke tenggorokan, ya, baik itu makanan atau obat atau apapun dengan sengaja dimasukkan, maka batal puasanya. Ya, jadi nggak perlu ditanya misalkan antum tiba-tiba ada kelereng, antum untal, ya, batal puasa antum. Paham di sini? Baik. Wa yughallabu janibut taghdhiyati fi ghairihi. Sedangkan yang masuk dari selain keduanya, selain mulut dan hidung yang sampai ke kerongkongan, maka ditanya dulu, apakah itu ada nutrisinya atau ada gizinya atau tidak? Kalau ada nutrisi atau gizi, maka batal puasanya. Saya ulang. Apabila sesuatu yang masuk dalam tubuh manusia lewatnya selain dari mulut dan hidung, ya, masuk ke tubuh manusia selain dari mulut dan hidung, itu ditanya dulu, apa yang masuk? Jika yang masuk itu gizi atau nutrisi, maka batal puasanya. Karena apa? Dikiaskan dengan makanan. Contohnya seperti infus. Infus itu orang makan nggak makan bertahun-tahun pakai infus terus juga hidup dia. Nah, makanya apa? Makanya di infus membatalkan puasa. Juga sama suntik vitamin C. Vitamin C juga menambah energi. Maka ini juga membatalkan puasa. Pertanyaan, obat tetes hidung dan mulut, obat tetes hidung dan mulut membatalkan puasa atau tidak? Membatalkan. Membatalkan kenapa? Karena melalui hidung dan mulut langsung tembus ke kerongkongan. Paham? Batal. Obat tetes mata, tetes telinga, misalkan untuk teteskan mata tiba-tiba di tenggorokan terasa rasanya. Kok rasanya? Nah, batal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang lewat jalannya itu apa tadi? Apakah kalau lewat hidung sama lewat mulut nggak perlu ditanya obat atau gizi, obat atau makanan. Tapi kalau lihat dari selain mulut dan hidung, mata misalkan, ini obat bukan nutrisi, diteteskan terasa di sini, tidak batal. Kenapa? Karena bukan nutrisi. Kan jalan lain ini, antum tetes telinga, terasa di tenggorokan, maka tidak membatalkan. Kenapa? Karena itu obat bukan nutrisi. Paham di sini? Antum kiaskan dengan yang lainnya. Kemudian imunisasi, divaksin, antibiotik, batal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak melalui mulut dan hidung. Kemudian ilah yang keduanya, sebab yang keduanya yang masuk ke dalam tubuh adalah bukan nutrisi. Paham di sini? Nah, inhaler, sedot, itu, inhaler namanya. Nah, sama nebulizer. Kalau inhaler insya Allah tidak membatalkan. Karena apa? Itu hanya bukan asap atau bukan apa. Cuman aroma saja. Sebagaimana antum mencium bau parfum, ya, bau mentol tidak membatalkan kalau inhaler. Kalau nebulizer bagi orang yang punya penyakit asma yang semprotkan, gitu.
cas itu. Itu saya pernah browsing, nebulizer itu masuk ke paru-paru, jadi nggak masuk ke lambung. Nah, masuknya ke paru-paru karena sifatnya udara dia, seperti percikan api, percikan air, tapi itu udara, gitu. Nah, apakah ini membatalkan puasa? Kaidahnya gimana? Sesuatu yang masuk melalui mulut atau hidung, gak ngurus itu obat atau makanan atau besi, keris juga masukkan, batal puasanya. Paham di sini? Kalau nebulizer, para ulama khilaf dalam masalah itu. Dalam masalah ini, jika kita tinjau dari kaidah ini, batal puasanya. Kenapa? Karena masuk ke dalam kerongkongan. Akan tetapi, seperti Syekh bin Baz rahimahullah, kemudian Lajnah Daimah itu melakukan penelitian tentang masalah ini dan menyimpulkan bahwasanya untuk nebulizer itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Kalau seandainya itu membatalkan puasa, maka orang asma itu sulit untuk mengkodoknya. Kenapa? Bisa jadi asmanya kambuh setiap hari. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang masuk itu bukan makanan, hanya seperti asap. Ya, seperti asap, seperti kayak ada airnya, percikan sedikit lah, kita masuk seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan, loh, itu kan ada airnya yang masuk ke kerongkongan. Asapnya kan kalau diginikan kayak ada embunnya, ya kan? Bukankah itu membatalkan puasa kalau ada air yang masuk ke kerongkongan? Maka dijawab sama Syekh bin Baz, ya, bukankah seseorang itu kalau kumur-kumur kemudian dikeluarkan airnya, masih terasa juga airnya? Apakah itu membatalkan puasa? Tidak. Nah, kiasnya sama dengan itu. Ini khusus nebul. Sisanya sama semua. Paham di sini? Baik. Jadi antum kalau bahas kaidah ikhwan, enak gitu. Antum bisa mengkiaskan satu kaidahnya begini, antum kiaskan sendiri kemana-mana. Ya. Baik. Paham di sini? Kita lanjutkan kaidah yang keempat. Tapi ini kita nggak berbicara banyak dalil ya, karena waktunya cuma sedikit. Dan kaidah itu sudah bisa dijadikan sumber hukum. Kenapa? Kaidah diambil dari dalil-dalil yang disimpulkan oleh para ulama. Ya, dari banyak dalil dikumpulkan oleh para ulama. Tayyib. Kaidah yang keempat. La yu'athiru mufsidus shaumi illa bi dzikrin wa ilmin wa iradatin. Pembatal-pembatal puasa tidak berpengaruh kecuali dengan keadaan ingat, tahu, dan sengaja atau punya keinginan. Contoh, seseorang dia tahu makan itu pembatal puasa dan dia ingin makan dengan sengaja, tapi dia lupa kalau saat itu dia puasa. Batal tidak puasanya? Tidak, Bu, tidak batal. Kenapa? Karena syaratnya ada 3 tadi. Ingat, tahu, dan keinginan atau sengaja melakukan. Kemudian seseorang dia ingat ini dalam keadaan sadar bahwa dirinya puasa. Tiba-tiba dia ini misalkan ini seorang mu'allaf. Misalnya seorang mu'allaf. Dia enggak tahu kalau menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa atau termasuk pembatal puasa. Dan dia juga punya keinginan. Ingat, di sini ilahnya apa sebabnya tidak tahu. Batal tidak puasanya? Tidak, karena dia tidak tahu. Taib. Contoh yang ketiga. Seorang tahu makan dan minum itu membatalkan puasa. Dan dia juga ingat saat itu dia berpuasa. Tapi qadarullah dia dipaksa. Ya, misalkan seperti orang-orang yang dulu pernah sempat ada kabar di Myanmar atau di Cina, ya orang-orang muslim yang berpuasa itu dihukum. Disuruh makan malahan biar puasanya batal. Taib. Orang yang seperti ini tatkala dia makan tapi hatinya sebenarnya mengingkari agar tidak dihukum, agar tidak dipukul, sah enggak puasanya? Sah. Kenapa? Karena dia makan bukan atas dasar keinginannya, tapi karena dipaksa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman."
Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, ya, dia mendapatkan kemurkaan dari Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kafir padahal hatinya tenang dalam keimanannya, maka orang ini tidak berdosa. Sebagaimana ayat ini turun kepada Ammar bin Yasir. Ya, keluarga Yasir itu bersabar semuanya sampai dibunuh. Suruh mencela Nabi SAW, tapi keluarganya Yasir enggak mau. Tetap akhirnya dibunuh, disiksa mereka sampai wafat. Syuhada yang pertama dari kalangan budak adalah keluarganya Yasir. Nah, Ammar ini enggak tahan dengan siksaannya. Akhirnya dia juga ikut mencela Nabi SAW. Bukankah mencela Nabi termasuk kekufuran? Kemudian dia menangis dengan terseduh-seduh, ya, mendatangi Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku telah mencelamu begini dan begitu. Kemudian Rasul mengatakan, apa yang ada di dalam hatimu? Aku beriman. Kemudian turun ayat ini. Ya, ini sesuatu yang kufur jika dipaksa saja, ya, untuk mengingkar, untuk melawan kekufuran. Sedangkan hati kita beriman, itu tidak mengeluarkan seseorang dari kekufuran. Bagaimana yang amal ibadah yang di bawah, bagaimana sesuatu yang di bawah kekufuran? Pasti juga diterima. Paham di sini? Baik. Permasalahan di sini. Antum yang jawab. Makan dan minum karena lupa, batal atau tidak? Tidak. Ya. Dalilnya juga Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya tatkala seseorang makan dan minum ya karena dia itu lupa, ya, maka falyutimma shaumah, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki untuk dirinya. Baik. Ini sebagai sudah kita bahas, muallaf berjima. Akan tetapi dia tidak tahu kalau jima adalah pembatal puasa. Tapi batal tidak puasanya? Tidak. Kena kafarah tidak dia? Tidak. Taib. Kasusnya sama. Ya. Seseorang dia berjima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, tapi dia itu enggak tahu kalau berjima di bulan Ramadan itu ada kafarahnya. Taunya dia batal. Dia wajib bayar kafarah atau tidak? Wajib. Wajib membayar kafarah. Kenapa? Karena yang dinilai adalah yang dimaksud ketidaktahuan adalah ketidaktahuan terhadap hukumnya, bukan ketidaktahuan terhadap akibatnya. Paham di sini? Ya, orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, sedangkan dia itu, ya, tidak tahu kalau ada kafarah, tetap dia kena kafarah. Juga qadha, puasa juga batal. Ya, tetap. Karena dia sudah tahu hukumnya itu sudah kayak gini kok tetap aja dilakukan. Baik. Nah, yang kedua, sengaja membuat dirinya muntah. Misal orang masuk angin dipijit-pijit punggungnya biar muntah. Batal enggak puasanya? Muntah membatalkan puasa. Muntah itu membatalkan puasa. Tapi ini sengaja membuat muntah. Baru kaidah keempat. Batal enggak puasanya? Batal. Nabi SAW mengatakan, man dzar'ahul qai falaysa 'alaihi al-qada wa man istaqa'a falyaghdi. Barang siapa yang dikuasai dirinya itu oleh muntah, maksudnya tiba-tiba muntah langsung, maka dia tidak perlu mengqadha. Maksudnya puasanya tidak batal. Dan barang siapa yang sengaja membuat dirinya muntah, maka puasanya batal. Ya, paham di sini kok? Ya, antum mabuk di kendaraan tiba-tiba langsung wah gitu. Nah, itu batal. Enggak batal puasanya. Kenapa? Karena tanpa keinginan. Ya, antum enggak ada paksaan di situ, antum tiba-tiba keluar sendiri. Kalau dipijet-pijet terus sampai dimuntah-muntahkan gini berarti sengaja antum. Nah, ini membatalkan puasa. Baik. Azan dulu, sudah masuk ini? Baik, tafadhal. Tafadhal azan.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ma ba'd. Taib, kita masuk ke kaidah yang kelima. Al-aslu anna as-sa'ima ka ghairihi fima yubahu lahu illa bidalilin. Hukum asal orang yang berpuasa sebagaimana orang pada umumnya, maksudnya orang yang enggak puasa, dalam hal yang melakukan hal-hal yang mubah kecuali adanya dalil. Contoh, orang makan itu ya sebagaimana orang mestinya. Sebagaimana mestinya orang itu makan. Nah, akan tetapi makan menjadi haram. Kenapa? Karena ada dalil. Berjima dengan suami istri adalah ibadah. Di siang hari malam terserahlah. Ya, tapi tatkala puasa menjadi haram. Kenapa? Karena adanya dalil. Jika tidak ada dalil, maka hukum asalnya mubah. Antum mau berenang, ya, ada nggak dalil yang melarang Nabi SAW berenang? Nggak ada, asalkan antum ya berenang, air kolamnya sesuai, antum masuk sama antum keluar juga sama. Jangan kelong. Paham di sini? Maksudnya kiasan untuk antum minum. Antum misalkan berwudu, kumur-kumur, boleh? Boleh. Asalkan kumur-kumur yang masuk sama yang keluar sama. Ya, jangan kumur-kumur banyak segini, keluarnya cuma gitu. Ngelek itu namanya. Batal. Jadi hukum asalnya boleh. Ya, dengan dalil apa? Jika ada dalil yang melarangnya maka batal puasanya. Faham di sini, Pak? Jadi ada orang enggak boleh puasa itu, mohon maaf. Enggak boleh puasa itu. Apa? Mandi di kolam. Nanti kalau buang angin di air batal. Nah, dari mana? Mana dalilnya? Nah, seperti itu. Karena hukum asal orang berpuasa sebagaimana orang yang tidak puasa, kecuali ada dalil yang melarangnya. Faham di sini? Baik. Mudah kan belajar kaidah? Antum enggak perlu tanya, Ustaz, apa hukumnya orang selulup? Halal. Asalkan antum jangan sambil selulup menyelam sambil minum air. Nah, ini enggak benar. Kemudian kaidah yang keenam. Al-aslu fi mufsidis shaum adamul kafarati illa bidalil. Hukum asal pembatal puasa itu tidak ada kafarah kecuali adanya dalil. Dan satu-satunya pembatal puasa yaitu adalah jima, ya, di siang Ramadan. Ya, hadisnya Nabi, pokoknya Nabi SAW ditanya oleh seorang, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasul aku halaktu, ya Rasulullah aku celaka. Wa ma ahlakak, apa yang membuatmu celaka? Waqatu fi imraati fi Ramadan, aku telah menggauli istriku di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan, apakah hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Apakah ada budak yang akan kau merdekakan? La ya Rasulullah.
hal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'ain, apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut wahai orang tersebut? Ya enggak ya Rasulullah, 1 bulan saja anak gagal. Ya, 1 bulan saja di bulan Ramadan saya gagal, bagaimana 2 bulan berturut-turut? Pasti enggak mampu ya Rasulullah. Ya, kasarannya begitu. Kemudian hal tastati an tut'ima 60 miskin, apakah engkau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? La ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri memberikan 1 keranjang kurma, kemudian sudah ini kamu beri kepada orang fakir miskin. Orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, di desa saya itu yang paling miskin itu diri saya. Kemudian Rasul tersenyum sampai kelihatan gigi gerahamnya. Kemudian beliau mengatakan, idzan at'im ahlak atau at'im iyalak. Sudah, kalau gitu itu sudah buat kau beri makan itu saudara keluargamu itu. 1 kurma 1 keranjang itu wis panganan ke keluargamu. Nah, ini juga rahmatnya Islam. Bagi siapa yang tidak mampu melakukan kewajiban, maka kewajiban tersebut gugur padanya. Membayar kafarah itu merupakan kewajiban atau tidak? Kewajiban. Jika dia benar-benar tidak mampu, maka gugur kewajiban tersebut. Jangan antum, aku nggak mampu. Ya ndak. Ya, nggak bisa langsung begitu. Antum benar-benar ini nyata ya. Jangan anak-anak nggak mampu anak. Tapi sono HP, sono ini dan itu kan bisa dijual. Tapi orang ini ndak. Ya. Tayyib. Paham di sini, Pak? Nah, kemudian apa hukumnya? Tatkala seseorang sebelum subuh itu jima sama istrinya, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena kafarah atau tidak dia? Langsung dicabut. Gitu. Kena kafarah enggak? Menurut mazhab Hambali, ya, an-naz'u huwal jima'. Ya, mencabut pun itu jima. Jadi kena kafarah, dicabut kena kafarah, diteruskan juga kena kafarah. Ini menurut mazhab Hambali. Akan tapi Allahu a'lam yang rajih adalah tatkala dia terdengar azan langsung dia cabut, insyaallah tidak terkena kafarah. Dalilnya apa? Kaidah juga. Mubasyaratul haram liyatakhallas minhu jaizun. Ya, melakukan sesuatu yang haram untuk meninggalkan keharaman tersebut, hukumnya boleh. Contoh, seorang mencuri mobil. Bukankah orang tatkala mencuri mobil mengendarai mobil tersebut haram? Haram atau tidak? Orang mencuri mobil, kemudian mobilnya dikendarai, haram tidak dia mengendarainya? Haram. Kenapa? Bukan miliknya. Tapi tatkala dia mencuri mobil, kemudian dia bertobat dan ingin mengembalikan mobilnya, bukankah tatkala mengembalikan dari rumahnya ke tempat semulanya itu juga dikendarai? Apa hukum mengendarai ini? Boleh hukumnya. Contoh yang lain, riba. Seseorang punya cicilan riba, ya, dicicil pelan-pelan, ribanya terus menerus sampai 20 tahun. Dia punya uang untuk membayar riba, untuk menutup riba, tapi kena penalti lebih besar. Tapi dia mampu. Nah, bukankah memberi penalti tersebut juga riba juga? Ya betul tidak? Kan memberi tambahan. Menutup dan membayar tutupan tersebut dengan jumlah yang lebih besar untuk menghindari riba yang berikutnya, maka ini diperbolehkan. Paham di sini? Jadi mubasyaratul haram li takhallas minhu jaizun. Ya. Melakukan sesuatu yang haram untuk menghilangkan keharaman yang dilakukan tadi diperbolehkan. Paham di sini? Baik. Kaidah yang ke-7. Ini enggak perlu dijelaskan kayaknya. Fi'lul muharrami fi shaumi yunqisul ajra bihasabihi. Melakukan perbuatan haram saat berpuasa, maksudnya maksiat, saat berpuasa mengurangi pahala puasa sesuai kadar maksiatnya. Ya, antum berpuasa melakukan kata-kata kotor,
melakukan kemungkaran, puasa antum sah, tidak batal, akan tetapi pahalanya berkurang. Nabi mengatakan man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan amalan-amalan yang mungkar, maka Allah tidak butuh kepada dia, ya, dia itu meninggalkan makanan atau minumnya. Jadi maksudnya apa? Allah enggak kasih pahala. Ya. Jadi melakukan perbuatan yang haram itu mengurangi pahala puasa. Kemudian kaidah yang ke-8, man istahalla hurmata Ramadan bil musawwig syar'i aftara sa'ira yaumihi faman la falah. Barang siapa yang menghalalkan kemuliaan bulan Ramadan dengan sebab yang syar'i, ia bisa berbuka seharian penuh. Contoh sebab syar'i adalah haid. Orang haid kan enggak, haid nifas itu kan tidak bisa tidak boleh puasa. Ini sebabnya syar'i. Dia bebas makan kapan saja. Orang yang safar diperbolehkan atau tidak sama syariat untuk tidak puasa? Boleh. Maka dia boleh makan kapan saja. Nah, kemudian dan bagi siapa yang sebabnya tidak syar'i, maka tidak boleh berbuka seharian penuh. Dia harus melanjutkan puasa. Contohnya seseorang yang jima di siang Ramadan. Tatkala dia jima di siang Ramadan, dia enggak boleh makan. Oh, puasanya batal. Dia wajib mengqadha. Tapi dia tidak boleh makan ketika itu sampai waktu berbuka nanti. Jadi bukan sudah batal makan, adik makan masak mie dek. Ya, malah pesta enggak menyesal. Nah, ini enggak boleh. Tetap puasa lanjutkan, tapi dia tetap mengqadha. Kenapa? Menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Paham di sini? Orang yang menjimai istrinya di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, dia kena 4 hukuman. Ada 4 kewajiban yang harus dia tunaikan. Kewajiban yang pertama adalah wajib dia bertobat, karena ini merupakan dosa besar. Ya. Kewajiban yang kedua, dia membayar kafarah dengan tartib. Kalau dia punya budak, ya budaknya harus dimerdekakan. Kalau dia mampu puasa 2 bulan, ya dia harus puasa 2 bulan. Kalau dia enggak mampu puasa 2 bulan dan dia mampu memberi makan orang miskin, maka memberi makan orang miskin. Paham di sini, ikhwan? Baik. Yang ketiga, dia harus meneruskan puasanya. Tidak boleh dia malah berpesta pora. Ya. Paham di sini, sudah salah pesta, bangga lagi, diulangi lagi. Ini tidak boleh. Dan yang keempat, mengqadha puasanya di hari yang berikutnya. Paham di sini, kawan? Baik. Nah, ini insyaallah sudah faham. Kaidah yang ke-9, kurang berapa menit? Berapa? Kurang 1 menit. Baik, sampai sini aja. Baik, nanti kita baca pertanyaan. Baik, nomor yang ke-9, ya, man jaza lahul fitru was-shaumu aftara ala ma syaa. Siapa yang diperbolehkan untuk berbuka ataupun berpuasa, maka ia boleh berbuka sekehendaknya. Maksudnya seperti orang safar. Orang safar itu boleh puasa dan boleh tidak. Ya kan? Maka dia misalkan dia safar, walaupun safarnya enak, tenang, dia boleh berbuka, dia boleh mokel, enggak puasa boleh. Ya, karena sebabnya adalah safar. Bukan masalah dulu safar pakai onta, susah makan. Sekarang pakai pesawat. Tidak ngurus pesawat untuk pakai onta atau terbang, tidak masalah. Yang jelas, jika antum safar, maka sudah ada illah, ada sebab rukhsah di situ, antum boleh tidak puasa. Paham di sini? Baik. Kita cukupkan sampai sini dulu, kita baca pertanyaan. Orang kalau ada pertanyaan ditanyakan ke ikhwah. Seorang wanita yang bertugas menyiapkan makanan pada 10 hari bulan Ramadan, apakah dia punya peluang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Naam. Dia punya peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar Allah itu tidak mengkhususkan apakah malam Lailatul Qadar itu harus diraih dengan iktikaf, tidak harus. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Maksudnya apa? Siapa yang beribadah di 10 terakhir tersebut dan di hari tersebut bertepatan malam Lailatul Qadar, ibadahnya dilipat gandakan menjadi 1000
seperti 1000 bulan, antum ibadah 1000 bulan, 83 tahun berapa gitu. Ya, jadi pas malam-malam terakhir itu usahakan antum perbanyak ibadah. Ya, menyiapkan makan sahur bagi wanita termasuk ibadah. Ya, atau apalagi menyiapkan makan sahur untuk sahurnya para mu'takif atau akifin atau orang-orang yang itikaf. Itu pahalanya juga besar. Misalnya nih, hari tersebut orang mendapatkan hari tersebut hari malam Lailatul Qadar. Dan yang antum yang ibu-ibu beri makan itu banyak. Ya, ibu-ibu juga dapat pahala. Ya, ibu-ibu juga dapat pahala. Allahu a'lam. Kedua, bagaimana ibadah wanita yang berhalangan melewati 10 malam terakhir? Bisa dengan berzikir, bisa dengan berbakti pada suaminya, bisa dengan taib ikhwan. Perempuan itu ya, berdiam dirinya perempuan di rumah itu sudah dicatat ibadah. Jangan perempuan, ibu-ibu semua itu banyak yang enak, bapak-bapak bisa sholat tarawih di masjid, bapak-bapak bisa ikut kajian, aku suruh ngurus anak saja, suruh masak di rumah, blenger bosan. Taib ikhwan, akhwat fillah, anti di rumah duduk diam saja itu termasuk ibadah. Allah mengatakan, Allah yang memerintahkan, waqarna fi buyutikunna, berdiam dirilah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Kalau perintah Allah pasti ibadah. Bagaimana lebih-lebih menyiapkan makan bagi suami, lebih-lebih mendidik anak-anaknya di rumah, ya, lebih-lebih diimbangi dengan zikir, ya, dan yang lain sebagainya. Wanita muda, bahkan Nabi mengatakan ada 4 orang masuk surga itu bagi wanita. Idza sholatil mar'atu khamsa, wanita jika salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan wanita bisa puasa 1 bulan, wa ata'at zaujaha, dan wanita mentaati suaminya, wa hafizat farjaha, dan wanita menjaga kemaluannya, maksudnya enggak berzina. Qilalah, dikatakan pada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kau ke surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Wanita muda sekali. Laki-laki perlu mujahadah, harus mencari nafkah, harus begini dan begitu. Tapi wanita berempat cukup. Ya, jangan iri. Kenapa? Sudah dimudahkan. Baik. Allahu a'lam. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mencicipi makanan tanpa membatalkan puasa? Mencicipi makanan itu tidak membatalkan puasa asal tidak ditelan. Dirasakan, dikecap-kecap, kemudian dirasakan kok sudah pas, dikeluarkan. Kalau nelannya enggak sengaja pasti ditelan. Tapi lupa kalau dia puasa, ya, batal. Karena dia nelannya sengaja. Ya, tapi dia ingat puasa, tapi nelannya lupa, harusnya dikeluarkan, tapi tertelan, batal puasanya. Jadi lupanya bukan lupa karena dia lupa puasa, tapi sengaja memasukkan. Ya, sama, mohon maaf, ya, seperti mubasyarah. Nabi SAW mubasyarah sama Aisyah. Mubasyarah bercumbu. Sudah enggak saya tafsir, ada anak kecil. Mubasyarah bercumbu. Faham maksudnya bercumbu? Sudah paham, ya, sudah menikah sudah paham insyaallah. Bercumbunya Nabi SAW itu dengan Aisyah. Ya, kata Aisyah, dia itu lebih kuat menahan syahwatnya. Bercumbu laki-laki dengan perempuan, dengan suami istri, itu tidak membatalkan puasa, dengan syarat tidak saling bertukar liur. Antum misalkan tertukar liurnya kemudian tertelan, batal puasanya. Paham di sini? Sudah enggak perlu saya tafsir. Taib. Allahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Sudah? Ya. Nah, wajib diikuti. Nah, wajib diikuti. Wajib dokter jika melarang seseorang untuk puasa karena dengan rekam medisnya, dengan pengetahuannya, maka wajib diikuti. Ya, karena dia yang lebih tahu terhadap diri kita. Karena dia yang pakarnya di situ. Terus? Betul, enggak puasa betul. Terus? Tidak ya ikhwah. Dokter itu memberikan resep begini dan begitu itu, misalkan jangan puasa, itu pasti ada
sudah pada penelitiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Apabila kalian itu kalian sakit atau dalam safar, maka kalian bisa mengganti di hari yang lain. Nah, ini keringanan dari syariat. Dan Allah mengatakan, para ulama mengatakan, membuat kaidah kubra, kaidah besar, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ya, al-masyaqqah, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Di antaranya tadi, orang sulit untuk tidak puasa. Karena apa? Karena sebab sakitnya itu, maka diperbolehkan untuk tidak puasa. Orang sakit nggak puasa, nggak masalah. Nah, jadi misalkan dia puasa, kemudian ada orang yang menyuruh dia, nggak usah, jangan ikuti dokter, kamu harus puasa. Qadarullah, dia tambah parah. Ya, yang menyuruh tadi yang dosa. Yang menyuruh tadi yang dosa. Nah, Allahu a'lam. Sudah? Kalau sudah, karena sudah waktunya sudah habis, kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.